Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Laba. Saya Sepina Azura. Saya Tia Nahla. Saya Sabrina Mutiara Sari Ibu. Ingin memperlihatkan pembelajaran kami tentang harga pokok pesanan, yaitu lumpia dimsum lumer. Selamat menyaksikan. Profil usahanya, nama usahanya Lumpia Dimsum Lumer. Nama pemilik usahanya Kowi, alamatnya ada di Jalan Marelam, Pasar 1 Medan. Bidang usahanya kuliner, bentuk usahanya UMKM. Nomor handphonenya 0821 69 42 2007. Lumpia Dimsum Lumer itu usaha milik Kowi yang ada di Jalan Marelam, Pasar 1 Medan. Usaha ini jualan makanan ringan, khususnya lumpia dan dimsum dengan isian dan rasa yang macam-macam. Rasanya itu dibuat lumer dan gurih, biar beda dari yang lain. Walau masih usaha rumahan, produk ini itu udah lumayan banyak diminati karena enak, praktis, dan harganya juga masih terjangkau. Selain bisa dibeli buat ngemis sehari-hari, ini juga bisa pesan buat banyak acara, kayak arisan, ulang tahun, atau hajatan. Pemesannya juga gampang, tinggal hubungi nomor 0821 69 42 2007. Bahan yang dipakai juga selalu dijaga kesegarannya. Prosesnya juga bersih biar rasanya tetap konsisten. Kedepannya, usaha ini itu pengen terus berkembang, nambah varian rasa, dan makin dikenal lah sama banyak orang. Selanjutnya, pembelian bahan baku dan bahan penolong. Dalam bulan Agustus, Lumpia Dimsum Lumer mendapatkan pesanan sebanyak 50 box dengan harga per boxnya itu 25.000. Berikut ini adalah kegiatan produksi dan kegiatan lain untuk memenuhi pesanan tersebut. Pada tanggal 10 Agustus, Kowi membeli bahan baku dan bahan penolong sebagai berikut. Bahan bakunya terdiri dari ayam yang diperlukan 7 kg dengan harga per kilonya 30.000 dengan total 210.000. Selanjutnya kulit lumpia yang diperlukan 500 lembar dengan harga per lembarnya itu 500 perak dengan total 250.000. Selanjutnya wortel yang diperlukan 2 kg dengan harga per kilonya itu 15.000 dengan totalnya 30.000. Selanjutnya bawang putih yang diperlukan 500 gram dengan harga 20.000 dengan total 20.000. Selanjutnya daun bawang yang diperlukan 1 kg dengan harga 10.000 dengan total 10.000. Selanjutnya kecap asin yang diperlukan sebanyak 3 botol dengan harga per botol 25.000 dengan total 75.000. Selanjutnya saus tiram yang diperlukan 2 botol dengan harga per botolnya itu 30.000 dengan total 60.000. Selanjutnya minyak wijen yang diperlukan 1 botol dengan harga 50.000 dengan total 50.000. Selanjutnya tepung tapioka yang diperlukan 5 kg dengan harga 1 kilonya itu 15.000 dengan total 75.000. Sehingga total bahan bakunya itu adalah 780.000. Selanjutnya bahan baku. Bahan baku terdiri dari minyak goreng sebanyak yang diperlukan 5 liter dengan total per liternya itu 15.000 dengan total 75.000. Selanjutnya box atau plastik yang diperlukan 150 pieces dengan harga per piecesnya itu 1.000 dengan total 150.000 sehingga total bahan penolongnya itu adalah 225.000. Selanjutnya biaya tenaga kerja. Upah langsung 6 jam dengan harga 1 jam upahnya itu 10.000, totalnya itu 60.000. Upah tidak langsung seharga 100.000 dengan total 100.000 sehingga total biaya tenaga kerja itu 160.000. Cari BTKL. Cara mencari BTKL adalah total biaya produksi tadi kita tambahin. Jadi 780.000 ditambah 225.000 ditambah 60.000 ditambah 100.000. Totalnya 1.165.000. Untuk mencari hitungan pesan BTKL-nya, BTKL dibagi total biaya produksi dikali 100. Jadi 60.000 dibagi 1.165.000 dikali 100. Sehingga totalnya itu 5,15%. Kita bulatkan menjadi 5,2%. Sehingga biaya overhead pabrik dibebankan pada produktif dari biaya tenaga kerja langsung atas dasar tarif yang dihitung sebesar itu adalah 5,2%. Untuk biaya overhead pabrik sesungguhnya itu ada biaya depresiasi
peralatan produksi sebanyak 300.000 dan biaya listrik sebanyak 100.000, sehingga total BOP sesungguhnya adalah 400.000. Untuk informasi tambahan, pertama, buat kartu harga pokok pesanan yang dibutuhkan. Kedua, buat jurnal diperlukan seperti mencatat pembelian bahan baku, mencatat pembelian bahan penolong, mencatat pemakaian bahan baku, mencatat pemakaian bahan penolong, mencatat biaya tenaga kerja. Itu seperti A. Mencatat biaya tenaga kerja yang terutang, B. Mencatat distribusi biaya tenaga kerja, C. Mencatat pembayaran gaji dan upah. Selanjutnya, mencatat biaya overhead pabrik dibebankan, mencatat biaya overhead pabrik sesungguhnya, mencatat penutupan biaya overhead pabrik dibebankan, mencatat under atau overplate biaya overhead pabrik, mencatat harga pokok jadi, mencatat harga pokok produk dijual, mencatat pendapatan penjualan produk, dan ketiga, buat perhitungan yang dibutuhkan. Baiklah, kita akan mencari kartu harga pokok pesanan secantik. Judulnya Lumpia Dimsum Gokil Medan. Kartu harga pokok no pesanan 101 jenis produk makanan, tanggal pemesan 10 Agustus 2025, tanggal selesai 11 Agustus 2025. Pemesanan secantik, sifat pesanan segera, jumlah 50 box, harga jual Rp1.250.000. Yang pertama itu kita akan mencari biaya bahan baku. Biaya bahan baku terdiri dari ayam, kulit lumpia, wortel, bawang putih, daun bawang, kecap asin, saus tiram, minyak wijen, serta tepung tapioka. Untuk ayam ada di seharga Rp210.000, kulit lumpia Rp250.000, wortel Rp30.000, daun bawang putih Rp20.000, daun bawang Rp10.000, kecap asin Rp75.000, saus tiram Rp60.000, minyak wijen Rp50.000, tepung tapioka Rp75.000. Maka ditambahkan semuanya jadi hasilnya Rp780.000. Yang kedua itu kita akan mencari biaya bahan baku. Biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsungnya itu ada di Rp60.000. Maka hasilnya juga Rp60.000. Yang ketiga itu kita akan mencari biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu terdiri dari biaya tenaga kerja langsung. Maka tarifnya ada di 5,2% seharga Rp3.120. Maka hasil dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik ditambahkan, maka jumlahnya menjadi Rp843.120. Untuk harga per piece-nya 50 box sekali 4 piece. Kenapa 4 piece? Karena satu box itu ada isi 4. Jadi 50 dikali 4 sama dengan 200 piece dibagi hasil dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik tadi. Maka 200.000 dibagi Rp843.120 sama dengan hasilnya Rp4.216. Baik, yang kedua kita akan mencatat pembelian dan pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Untuk bahan bakunya ada di ayam, kulit lumpia, wortel, bawang putih, dan daun bawang, kecap asin, saus tiram, minyak wijen, dan tepung tapioka. Untuk pemakaiannya 7 kg ayam, kulit lumpia 500 lembar, wortel 2 kg, bawang putih 500 gram, daun bawang 1 kg, kecap asin 3 botol, saus tiram 2 botol, minyak wijen 1 botol, serta tepung tapioka 5 kg. Maka di hasilnya harga dari ayam itu 7 kg itu ada 30.000 untuk per 1 kiloannya. Untuk kulit lumpia 500.000, Rp500, untuk wortel 15.000, dan bawang putih 20.000, daun bawang 10.000,
kecap asin 25.000, saus tiram ada di 30.000, seminyak wijen 50.000, dan tepung tapioka 15.000. Kenapa hasilnya 210.000? Dikarenakan 7 kilo dikali 30, maka hasilnya 210.000 rupiah. Dan seterusnya, hasil dari yang dikalikan tadi, maka ditambahkanlah semuanya menjadi jumlah total bahan bakunya menjadi 780.000 rupiah. Yang kedua, kita akan mencari bahan baku, bahan penolong. Bahan penolongnya ada di minyak goreng dan box atau plastik. Minyak gorengnya yang terpakai 5 liter, untuk boxnya 150 piece, maka 5 liter itu ada 15.000. 150 untuk plastiknya, untuk box dan plastiknya itu ada di 1.000, maka 5.000 dikali 5 liter dikali 15.000, maka hasilnya 75.000 rupiah. Yang kedua itu box plastik 150 piece dikali 1.000, maka hasilnya 150.000. 75.000 ditambah 150.000, maka hasil total bahan penolongnya ada di 225.000 rupiah. Terus total pemakaian bahan baku dan penolong ditambahkan menjadi hasilnya 1.005.000 rupiah. Yang ketiga itu kita mencari jurnal, pembuatan jurnal. Yang pertama itu ada jurnal pembelian bahan baku. Persediaan bahan baku 780.000 rupiah, serta utang dagang 780.000 rupiah. Yang kedua itu ada di jurnal pembelian bahan penolong. Yang pertama itu jurnal pembelian bahan penolong. Persediaan bahan penolong 225.000 dengan utang dagang 225.000. Yang ketiga itu ada jurnal mencatat pemakaian bahan baku. Barang dalam proses, tahu biaya bahan baku 780.000 rupiah. Kreditnya persediaan bahan baku 780.000 rupiah. Yang keempat itu kita mencari jurnal untuk mencatat pemakaian bahan penolong. Yang debitnya itu ada di biaya overhead pabrik sesungguhnya 225.000. Kreditnya persediaan bahan penolong 225.000. Pembuatan jurnal. 2. Mencatat biaya tenaga kerja. Perhitungannya, biaya tenaga kerja upah langsung pesanan secantik 6 jam sebanyak Rp60.000, upah tidak langsung sebanyak Rp100.000, jumlah biaya tenaga kerja Rp160.000. 3. Mencatat biaya tenaga kerja yang terhutang, distribusi biaya dan pembayaran gaji dan upah. A. Pencatatan biaya tenaga kerja yang terhutang oleh perusahaan. Jurnalnya, gaji dan upah debit Rp160.000, utang gaji dan upah kredit Rp160.000. B. Pencatatan distribusi biaya tenaga kerja. Jurnalnya, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung debit Rp60.000, biaya overhead pabrik sesungguhnya debit Rp100.000, gaji dan upah kredit Rp160.000. C. Pencatatan pembayaran gaji dan upah. Jurnalnya, utang gaji dan upah debit Rp160.000, kas kredit Rp160.000. 4. Mencatat biaya overhead pabrik dibebankan. A. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dibebankan pada produk dari biaya tenaga kerja langsung. Dasar tarifnya 5,2%. Perhitungannya, pesanan 5,2% dikali Rp60.000 sama dengan Rp3.120. B. Jurnal untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik. Jurnalnya, barang dalam proses biaya overhead pabrik debit Rp3.120, biaya overhead pabrik yang dibebankan kredit Rp3.120. 5. Mencatat biaya overhead pabrik sesungguhnya. Perhitungannya, biaya overhead pabrik sesungguhnya Rp300.000, biaya listrik Rp100.000,
Jumlah BOP sesungguhnya Rp400.000. A. Jurnal untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik sesungguhnya. BOP sesungguhnya debit Rp400.000, akumulasi depresiasi kredit Rp300.000, utang listrik kredit Rp100.000. 6. Mencatat penutupan biaya overhead pabrik dibebankan. A. Jurnal untuk menutup biaya overhead pabrik dibebankan. Jurnal. Biaya overhead pabrik dibebankan debit Rp3.120, biaya overhead pabrik sesungguhnya kredit Rp3.120. 7. Mencatat under or overhead biaya overhead pabrik. Perhitungannya, mencatat under or overhead bahan penolong Rp225.000, upah tidak langsung Rp100.000, BOP sesungguhnya Rp400.000, total under or overhead Rp725.000, dikurang overhead pabrik dibebankan Rp3.120, jumlah Rp721.880. 8. Mencatat harga pokok produk jadi. A. Jurnal mencatat harga pokok produk jadi. Bahan baku sebanyak Rp780.000, biaya tenaga kerja sebanyak Rp60.000, BOP sebanyak Rp3.120, jumlah Rp843.120. B. Jurnal. Persediaan produk jadi. Debit Rp843.120, biaya bahan baku kredit Rp780.000, biaya tenaga kerja langsung kredit Rp60.000, biaya overhead pabrik kredit Rp3.120. 9. Mencatat harga pokok produk dijual dan mencatat pendapatan penjualan produk. A. Mencatat harga pokok produk yang dijual. Jurnalnya, harga pokok penjualan debit Rp843.120, persediaan produk jadi kredit Rp843.120. B. Pencatatan pendapatan penjualan produk. Perhitungannya, penjualan makanan 50 box dikali Rp25.000 sama dengan Rp1.250.000. C. Pencatatan jurnal. Piutang dagang debit Rp1.250.000, penjualan kredit Rp1.250.000. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kami. Semoga diterima baik oleh umum.